Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa saya berikan terima kasih kepada kalian yang telah mendukung kami, dan semoga kalian diberikan kesehatan, kelancaran, dan apa yang kalian minta, doakan semoga cepat terkabulkan ya. Oh ya Mas, jadi gini Mas, saya itu dapat kabar dari warga sini yang dimana dulunya itu kan ada gadis kembang desa gitu. Itu disukai sama laki-laki tapi ditolak. Selang beberapa hari wanita itu pergi terbunuh sama laki-laki yang menyukai wanita tersebut. Dan apa itu, warga di sini itu sering ditampakkan sama sosok tersebut, jika terganggu gitu ya Mas. Berarti maksudnya dibawa laki-lakinya itu diculik Ya, apa apa gimana? Diculik, diperkosa, lalu jasadnya tersebut dibuang di hutan. Sadisnya. Kalau itu warga sini itu tahu nggak tempat apa ya yang dibuat melakukan hal yang kayak gitu? Itu di hutan Mas. Di hutan. Ya. Tapi jasadnya alhamdulillah sudah ketemu dan dimakamkan secara layak, tapi dalam kondisi kepala hancur sama tubuhnya bekas kayak tercabik-cabik binatang buas gitu. Jadi itu ibaratnya jasadnya udah lama mungkin ketemunya Mas. Jadi kan udah membusuk, udah dikerumuni binatang-binatangnya. Nah, itu udah buas yang gitu. Tapi itu masih ada keluarganya, namanya kayak ibunya, ayahnya. Keluarganya itu merantau Mas sekarang. Soalnya kan ya pengen ngelupain kejadian-kejadian yang tidak enak di hati gitu, kayak trauma gitu. Lebih baik orang tuanya itu mikir, mending merantau aja lah daripada di sini. Apa ini rumah? Iya, kebetulan di belakang di depan sini itu rumahnya, dan udah lumayan lama nggak ditinggalin. Makanya tadi saya bingung kok saya diajak Mas Ayas. Kirain ini ada orangnya Mas. Nggak ada Mas. Ganggu. Berarti ini rumah si korban cewek tadi, tapi ini ditinggalin sama orang keluarganya, jadi nggak dipakai rumahnya. Enggak, paling cuman kadang setahun 2 tahun baru pulang bersihin rumahnya. Berarti ada apa itu Mas? Enggak, Takutnya kan kalau kok di rumah kayak ada orang. enggak ini. Kita telusurin. Si pelakunya udah ketangkep belum Mas? Si pelakunya sebagian udah ketangkep, sebagian lagi belum Mas. Berarti Karena itu gimana ya, kayak diperkosa bareng-bareng gitu Mas. berarti pelakunya cuma nggak satu ya? Nggak cuma satu Mas? Enggak, lebih dari 3 gitu Mas. Bisa, aman. Pipis dulu. Oh, pipis. Ini ada toiletnya nggak sih? Ada. Jadi, Tapi itu nggak bersih nggak? Tak tinggal dulu ya Mas. iya, jangan lama-lama ya Mas. Iya. Hati-hati Mas, soalnya rawan ini. Oh ya, jadi buat teman-teman tolong support kita, jangan
inilah terusan omongannya Mas Ayus kurang keras lah atau gimana, soalnya kan gini, kita itu kalau explore nggak pakai mic gitu. Jadi kalau suaranya kurang terdengar jelas ya mohon maaf gitu ya Mas. Mas Denny, Mas, benar. Coba kita ke sana ya Mas. Kita ngikutin Mas Dani tadi. Itu Mas Dani. Mas Dani. Mas. Astagfirullah. Lihat gak teman-teman tuh. Bentar. Mas Dani. Mas Dani. Diem. Mas. Hati-hati Mas, depan. Tuh. Mas. Bentar teman-teman. Kayaknya ini ragamnya Mas Dani itu dikuasai sama sosok yang di belakang Mas Dani itu. Mas, sadar Mas. Mas. Astagfirullahaladzim. Nyerang terus semua. Astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mas, sadar Mas. Astagfirullahaladzim. Nyerang terus. Astagfirullah, benar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, sadar Mas. Hati-hati Mas. Apa Mas? Hah? Itu depan Mas. Hati-hati. Jangan-jangan ini yang diceritakan sama warga. Ini siapa Mas? Yang itu loh Mas. Gadis yang dibunuh sama yang laki-laki yang suka sama dia Mas. Bentar. Saya tadi perasaan di kamar mandi kok. Iya, makanya saya susulin ke sini, taunya Masnya ini di sini sama sosok itu Mas. Terus apa yang terjadi tadi? Raga Mas dikendalikan sama sosok itu Mas. Tadi nyerang saya Mas. Assalamualaikum. Ya Mas. Udah cek. Coba ajak interaksi dulu Mas. Apakah benar panjenengan seorang wanita yang dibunuh setelah diperkosa itu? Hah? Hati-hati ya Mas. Ya, nah. Berarti ini benar rumah panjenengan. Kalau boleh tahu, kan jenengan itu sering nampakkan di desa ini, nakut-nakut di sini. Itu jenis panjenengan itu apa? Ini benar aja Mas. Ya, gimana Mas? Biar enak. Ini ya. Saya masukin aja caranya Mas Ais, nanti biar bisa langsung ngomong aja. Oh iya Mas ya. Ini kadang itu nggak mau jawab. Oke, nggak apa Mas ya. Saya suka ya. Ya. Assalamualaikum. Kenapa kamu di sini? Ya, tadi saya itu diajak teman saya ke sini. Katanya teman saya itu dapat laporan dari warga sini bahwasanya itu sering
banyak banget penampakan itu apa oleh panjenengan? Iya, Apa tujuannya panjenengan kayak gitu? saya mau membalaskan dendam saya. Dendam. Emang kalau boleh tahu kamu dendam sama siapa? Sama laki-laki yang telah membunuh saya. Kan itu apa namanya, yang salah kan itu laki-laki, nggak tahu ya dari orang sini apa orang luar. Tapi kenapa panjenengan kok balas dendamnya ke warga desa sini? Kan kasihan desa sini pada ketakutan. Saya tidak terima karena saya dulu terbunuh dengan sadis. Ya kan itu ulahi manusia yang nggak bertanggung jawab. Tapi kan ya janganlah melampiaskannya ke warga-warga desa sini, kasihan. Itu bukan urusanmu. Ya enggak sih, maksud saya juga nggak mau ikut campur. Cuma kan ya saya itu tadi diajak teman saya, katanya teman saya itu diminta tolong sama warga. Jadi ya mohon maaf, itu udah termasuk tanggung jawab kami karena kami dapat amanah. Kamu kebanyakan omong. Biarin. Pergi kamu dari sini. Yang harusnya kamu pergi itu kamu. Tempatmu itu bukan di sini. Kamu tidak tahu permasalahannya secara gamblang. Iya kan, saya taunya cuma dari cerita warga sini. Jangan panjenengan pergi saja. Tempatnya panjenengan itu enggak di sini. Sampai udah beda alam. Pergi atau mati kamu. Mati. Ini kan kalau mati udah ada yang apa itu namanya, yang nakdirkan sama yang bikin hidup. Kalau emang takdir saya mati di sini, ya mungkin nanti akan saya mati. Tapi kalau enggak kan ya bisa jadi jenengan sudah mati, pindah ke alam jenengan sana. Warga di sini tidak ada yang mendoakan saya. Lah emang keluarga nih panjenengan itu masih ada kan? Masa nggak doain panjenengan? Iya benar. Yang mendoakan saya itu hanya keluarga saya. Tapi warga daerah sini tidak ada. Karena jasad saya sudah tercabik-cabik sama binatang buas. Ya gini, sebelum jenengan meninggal itu jenengan berbuat salah nggak di desa sini kok sampai warga-warga sini nggak mau ikut doain panjenengan tahlilan itu? Tidak. Saya di kampung sini baik sama warga. Kalau ada orang yang lewat, saya tanyain. Tapi balasannya apa? Ya sekarang gini, apa namanya, nanti saya tak sampein ke warga sini untuk ikut mendoakan panjenengan. Tapi panjenengan nggak usah nampakin lagi. Panjenengan pergi dari sini. Tempatnya panjenengan itu nggak di sini. Saya tidak akan pergi kalau laki-laki yang membunuh saya belum tertangkap. Saya terbunuh, saya diperkosa. Tidak hanya satu atau dua orang saja, tapi gerombolan lebih dari 3. Ya gimana ya, saya nggak tahu orang yang sebetulnya bunuh panjenengan itu siapa. Tapi tadi kata teman saya itu ada salah satu orangnya itu udah ketangkep, tapi belum semuanya. Ya nanti kan masih apa namanya, dicari sama pihak yang berwajib. Kalau itu urusannya pihak berwajib. Kalau saya dan Mas Ayah di sini mau itu menguak di sini kok katanya banyak penampakan. Laki-laki yang sudah tertangkap itu suruhannya
laki-laki yang suka sama saya. Lah panjenengan itu kan disukai sama laki-laki itu sebelumnya. Kenapa alasannya panjenengan itu nggak mau sama laki-laki itu kenapa? Karena dia sombong. Sombongnya Dia gimana? memperlihatkan kekayaannya. Saya tidak suka. Dia serakah. Ya udah gini aja, kita ngomong baik-baik aja. Gini kan si pelaku udah dicari sama yang pihak berwajib, dan saya sama Mas Ayos nanti tak sampein di warga sini apa pesannya panjenengan tadi. Tapi panjenengan ya udah pergi dari sini, jangan di sini lagi, jangan gangguin orang desa sini lagi. Saya tidak akan pergi. Loh kan mau nih panjenengan tadi kayak gitu loh, tak turutin tapi panjenengan pergi dari sini. Sebelum laki-laki tertangkap semuanya, saya akan mengganggu warga daerah sini. Ya kan itu udah diproses sama orang yang pihak berwajib. Terserah. Mau nih panjenengan apa? Tangkap yang masih di luar sana Ya itu yang secepatnya. ya kan namanya proses itu gak bisa langsung set. Semua itu ada prosesnya, nyari ya susah. Nanti saya akan pergi sendiri. Tapi itu tadi, Enggak, sekarang yang panjenengan pergi itu nanti tetap bakal diurus. Udah. manusia sekali. Pintar kamu. Saya beneran nggak bohong. Pergi. Nggak mau. Pergi. Nggak mau. Kalau nggak mau kenapa? Kamu sudah saya bilang. Pergi dari sini. Kok kamu nyerang saya? Saya ngomong baik-baik loh. Lantas, apa maumu? Mau saya ya panjenengan itu pergi dari sini, kembali ke tempatnya panjenengan dan nggak mengganggu warga sini lagi. Dah, tutok. Kalau saya pergi, untung saya apa? Ya nanti kan katanya disuruh doain sama warga sini. Nanti jenengan ya kembali ke tempatnya panjenengan itu biar tenang di sana. Saya Apa tahu. warga mau? Hah? Apa warga mau? Ya nanti saya sampein biar doain panjenengan. Kalau ada yang punya salah biar minta maaf pada panjenengan. Kalau itu maumu, saya akan pergi. Tapi kalau warga di sini masih mengkecilkan, masih mengomongkan jasad saya akan neror semua warga yang di sini. Ya jangan gitulah. Saya tahu panjenengan itu dendam. Kan dendam gak baik. Nanti Kamu tidak tahu rasanya. ya nggak tahu rasanya, tapi kan saya tahu rasanya dendam itu gimana, tahu. Sakit di sini. Iya, apalagi yang orang-orang yang panjenengan tinggalkan itu mesti juga merasakan sakit kayak ibunya panjenengan, bapak panjenengan. Semua itu juga merasakan sakit. Saya yakin jenengan itu dulunya orang baik katanya, ya kan? Iya. Ya, kenapa dendam? Nah, mau tetap di sini. Soalnya gini, kalau panjenengan mau kekeh tetap di sini ya, mohon maaf ya, saya mengambil tindakan yang berlanjut. Soalnya saya dapat tanggung jawab, dapat amanah untuk menguak di sini. Kenapa desa sini banyak teror-teror kayak gitu kan?
nampak wujudnya panjenengan. Baiklah, saya akan pergi. Ya, tapi ya apa? Tolong doakan saya. Iya, semua nanti saya itu kasih tahu semua warga sini. Nanti kita akan doain panjenengan, orang tua panjenengan nanti saya hubungi biar dihubungi warga sini. Nanti saya suruh orang tua panjenengan pulang untuk ke sini, apa ya, bikin itu. Biasanya kalau orang meninggal kan kalau di Jawa itu namanya kondangan, ya tahlilan lah. Nanti bacain surat Yasin sama-sama warga orang sini. Baik. Tapi jenengan janji ya, jenengan pergi dari sini dan nggak usah nampakin dan neror-neror seperti dulu lagi. Saya akan pergi. Mungkin monggo. Alhamdulillah. Tadi sudah saya negosiasikan sama sosoknya tadi mas, dan alhamdulillah dia tuh sebenarnya orang baik mas. Cuma ya itu gara-gara sakit hati mungkin dendam. Tadi ya pergi sendiri kok. Bener kata warga sekitaran ya. Ya makanya, soalnya katanya itu dulu itu warga sini itu nggak ikut apa ya namanya. Kalau di sini kan namanya apa, kondangan ya mas. Tahlilan. Nah kalau itu ya tahlilan kayak gitu. Nah warga sini tuh gak banyak yang nggak ikut itu loh mas. Terus mungkin ya ada yang iri, soalnya kan itu katanya gadis kembang desa kan. Ya tahu sendiri lah mas, kalau manusia pasti ada yang iri dan ada yang suka, ada yang tidak suka gitu. Dan apa ya, bahasa Indonesianya gerembengi apa sih? Bahasa Indonesianya gerembengi apa? Kayak gimana ya? Ngerumpi gitu ya? Iya, maksudnya ngerumpiin. Nah, kayak gitu. Si sosok gadis tadi itu nggak suka. Nanti kita dapat amanah untuk menyampaikan kepada warga untuk apa ya namanya? Mendoakan sama itu yang suka di apa ngomongin dia di belakang itu, suruh minta maaf. Ya dia itu sebenarnya nggak jahat mas. Ya itu cuma gara-gara dendam terus sakit hati, akhirnya dia neror-neror di sini lagi. Ya alhamdulillah ya teman-teman, ini udah selesai. Kesimpulannya gini ya, warga daerah sini mayoritas itu tidak suka sama wanita tersebut karena banyak laki-laki yang suka sama dia tapi dia tolak gitu. Kan katanya laki-laki, wanitanya itu nggak suka itu karena laki-lakinya itu apa namanya sombong kan, itu harta kekayaan. Jadi kayak sombong, mau gimana, mengagung-agungkan dia gitu ya mas. Iya, ini gimana ya, ini kolam apa ya mas ya. Ini kita lanjut explore ke dalam lagi yuk, apa gimana?